Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 6 September 2025 dengan judul Tangan Kanan Saya versus Tangan Kanan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan berikan kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Mari kita ikuti penjelasannya. Raja Daud tidak pernah tahu bahwa ketika dia menyusun Mazmur yang indah ini, dia menulisnya hanya untuk saya. Tetapi suatu kali kelak saya akan memberitahu dia. Sekarang mengapa Anda mengatakan bahwa ayat 8 dari Mazmur saya yang ke-16 demikian penting bagi Anda? Charlie, raja itu mungkin bertanya dengan rasa ingin tahu di matanya. Saya akan menoleh ke arahnya dalam sebuah keindahan surgawi saya yang baru dan menjelaskan, baiklah raja, kami mendapati iblis lebih sibuk dari sebelumnya untuk membawa sakit hati dan kecacatan atas umat manusia. Ketika saya lahir tidak banyak yang diketahui tentang prognosis bayi yang kekurangan oksigen. Dokter memberitahu orang tua saya bahwa saya menderita cedera lahir yang disebut dengan cerebral palsy yang memengaruhi bagian motorik otak saya. Dia bilang saya mungkin tidak akan berhasil mencapai tahun pertama saya. Namun dia meremehkan tekad seorang ibu yang berdoa untuk menjaga bayi perempuannya tetap hidup. Seiring dengan pertumbuhan saya, terlihat jelas bahwa sisi kanan saya terkena dampaknya. Namun meskipun ada cedera pada bagian motorik otak saya mampu melakukan beberapa hal untuk diri saya sendiri. Namun sebagian besar aktivitas fisik saya adalah terbatas dan harus diselesaikan dengan kehidupan kursi roda. Nah, disinilah berkat itu muncul. Karena banyaknya keterbatasan fisik saya belajar bahwa saya harus mencari bantuan. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, saya menemukan bahwa bantuan saya yang paling aman dan nyaman datang dari Tuhan. Dia adalah pribadi yang selalu ada di sebelah kanan saya, karena saya memilih untuk membuat dia yang paling utama di hati dan hidup saya. Dia benar-benar selalu ada di titik terlemah saya, tangan kanan saya yang tidak berfungsi. Terkadang dia ada di sana melalui tangan rela seorang teman sekelas di kampus. Terkadang ada tangan yang suka menolong dari salah satu murid saya. Selalu itu melalui dukungan keluarga dan teman-teman. Saya senang melihat bahwa apapun yang perlu saya capai, bersekolahlah, berpergian, mengajar, atau sekedar aktivitas sehari-hari,
Tuhan ada di sana, di sebelah kanan saya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tangan kanannya. Nyatanya, Raja Daud, Mazmur Anda diakhiri dengan kabar terbaik dari semuanya. Di dalam kehadiran Tuhan kami ada kebahagiaan yang utuh. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tuhan juga ada di sebelah kanan Anda. Sadarkah Anda akan kehadirannya? Apakah Anda merasakan sukacita yang dibawa oleh kehadirannya? Saya harap demikian. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.